pelajaran PKWU. Pada video ini saya akan praktekkan pengolahan masakan dengan teknik pengawetan. Jadi masakan yang akan saya olah adalah dendeng sapi. Untuk seperempat daging sapi, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah setengah sendok teh asam jawa yang sudah dilarutkan, 4 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 2 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, gula merah secukupnya. Saya memakai 1 batang gula merah seperti ini. Lalu penyedap rasa secukupnya. Saya memakai 1 kotak penyedap rasa sapi. Lalu garam secukupnya dan gula pasir secukupnya. Jika dari semua bahan ini ada beberapa bahan yang kalian suka, misalnya karena saya menyukai lada, saya menambahkan sedikit lada. Lalu jika kalian suka manis, kalian bisa menambahkan gula. Lalu jika kalian suka asin, kalian bisa menambahkan garam atau penyedap rasa. Untuk membuat karamel sebagai pelapis dendeng, kita hanya perlu menggunakan gula pasir. Nanti dalam video akan saya jelaskan. Saya memakai 5 sendok gula pasir dan setengah gelas air putih. Teknik pengawetan yang akan saya lakukan terhadap makanan yang akan saya buat adalah teknik pengeringan. Jadi, teknik pengeringan ditujukan untuk mengurangi kadar air yang terdapat dalam makanan. Sebagai informasi, kuman yang terdapat di dalam makanan akan berkembang lebih cepat ketika di makanan tempat bakteri tersebut berada ada cukup air. Jadi, teknik pengeringan dapat membuat makanan menjadi awet karena air tempat berkembang biaknya kuman sudah dikurangi. Oke, langsung saja saya praktekkan pengolahan dendeng sapi dengan teknik pengawetan pengeringan. Jadi, seperempat kilogram daging yang sudah saya cuci bersih, saya potong-potong menjadi beberapa bagian. Lalu, potongan daging tersebut saya iris tipis-tipis dengan cara melawan arah serat daging. Hal ini ditujukan agar dendeng nantinya tidak alot ketika dimakan. Langkah mengiris daging yang saya lakukan dalam video ini, yaitu yang pertama, rapikan bentuk daging. Jadi, jika pada daging terdapat tonjolan lemak atau cuilan daging, buang bagian tersebut, agar daging mudah diiris. Yang kedua, buat jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis berada dalam posisi sejajar dan rapat untuk memberikan tekanan pada daging. Tekanan harus konsisten agar ketebalan daging tetap sama dan rapi. Ketiga, pastikan posisi pisau tetap datar agar ketebalan daging tetap sama. Keempat, gerakan pisau harus lembut, tidak kasar, agar daging tidak rusak dan memotong jadi lebih mudah. Setelah semua daging sudah selesai diiris, saya akan membuat bumbu untuk merendam daging. Untuk bumbu rendaman daging sapi, pertama-tama haluskan gula merah dengan cara menggunakan pisau. Saya lakukan di atas talenan agar lebih mudah. Lakukan secara perlahan sampai gula merah benar-benar halus. Tujuan dari gula merah dihaluskan seperti itu adalah agar gula merah lebih gampang dicampur dengan bumbu-bumbu lainnya. Karena jika gula merah tetap utuh, itu akan makan waktu lama untuk mencampurnya.
Setelah gula merah halus, saya masukkan gula merah ke dalam cobek bersama dengan bawang merah dan bawang putih yang sudah saya potong kecil-kecil. Setelah itu saya masukkan garam, penyedap rasa, lada, dan ketumbar. Air asam jawa juga saya masukkan. Bijinya saya tahan dengan sendok. Lalu semuanya itu saya campurkan dan saya haluskan sampai benar-benar halus. Lalu gula saya masukkan tapi saya lupa merekamnya. Gula yang saya masukkan itu sekitar 2 sendok makan. Setelah bumbu halus, saya masukkan bumbu ke dalam baskom. Lalu setelah itu, saya masukkan daging sapi ke dalam baskom. Setelah itu, daging saya campurkan hingga rata dengan bumbu. Setelah semuanya rata, saya tutup baskom dengan serbet yang bersih. Saya tunggu selama kurang lebih 3 jam. Ini adalah proses pembuatan penjemur dendeng. Bahan dasarnya adalah bambu yang dipotong tipis, lalu disusun dan diikat dengan tali rafia. Saya menggunakan penjemur dendeng seperti ini agar nantinya dendeng yang dijemur bisa kering merata. Dan penjemur ini lebih efektif daripada menggunakan nampan yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Karena jika menggunakan nampan, akhirnya yang kering hanya bagian atasnya saja dan perlu tambahan waktu lagi untuk menjemur bagian baliknya, yang tentu saja hal tersebut tidak efisien. Ini adalah langkah-langkah untuk memasang daging pada penjemur dendeng. Pertama-tama, ikatkan salah satu ujung benang pada salah satu ujung dari penjemur dendeng. Setelah itu, masukkan benang pada jarum. Setelah itu, masukkan jarum pada salah satu ujung daging, lalu tarik benang menuju ke bawah dari penjemur dendeng. Setelah itu, tarik benang hingga habis. Lalu pastikan daging berada pada tengah-tengah dari salah satu kotak penjemur daging. Setelah itu, benang harus melewati atas penjemur dendeng. Lalu masukkan lagi jarum pada salah satu ujung dari daging. Setelah itu, masukkan ke bawah penjemur dendeng. Lalu lakukan itu berkali-kali hingga memutari daging. Setelah daging dijahit mengelilingi penjemur dendeng, ikat ujung benang agar tidak lepas. Pastikan ikatan tersebut kuat agar nantinya daging tidak mudah lepas ketika dijemur. Lakukan langkah ini berulang-ulang hingga semua daging selesai dipasang pada penjemur dendeng.
melakukan penjemuran ini selama 2 hari. Hal ini ditujukan agar proses pengeringan berjalan dengan maksimal. Selama proses penjemuran, saya selalu memastikan tidak ada lalat atau serangga lain yang hinggap pada dendeng. Setelah proses penjemuran selesai, sekarang saatnya membuat pelapis, yaitu karamel. Pertama, panaskan gula di atas wajan menggunakan api kecil. Setelah itu, tunggu setengah dari gula yang dimasukkan meleleh. Setelah itu goyangkan wajan seperti ini. Lalu jika hampir semua gula leleh, aduk-aduk gula. Lalu tunggu hingga tidak ada butiran gula lagi. Setelah itu tambahkan air sedikit demi sedikit. Setelah itu aduk terus hingga rata. Jika karamel dirasa masih kurang, boleh menambahkan gula atau boleh menambahkan air. Lalu jika karamel sudah cukup, sekarang tambahkan setengah sendok makan bawang putih bubuk. Aduk terus hingga merata. Setelah itu tambahkan setengah sendok lada bubuk. Aduk lagi hingga merata. Setelah itu tambahkan setengah sendok makan ketumbar bubuk. Aduk-aduk lagi hingga merata. Dan yang terakhir, tambahkan setengah sendok makan penyedap rasa. Saya menggunakan yang rasa sapi. Kemudian aduk lagi hingga rata. Jika tekstur karamel sudah cukup, sekarang saatnya mengoleskan karamel ke permukaan dendeng. Gunakan kuas untuk mengoleskan karamel ke atas permukaan dendeng. Hal ini ditujukan agar karamel merata dengan sempurna ke atas permukaan dendeng. Oleskan juga karamel pada sisi sebaliknya. Setelah semua permukaan dendeng sudah dilapisi karamel, sekarang saatnya menjemur dendeng untuk yang ketiga kalinya. Penjemuran yang terakhir ini dilakukan agar karamel dengan sempurna meresap ke dalam dendeng. Karamel yang nantinya akan mengeras akan mencegah udara masuk ke dalam dendeng, sehingga dendeng akan menjadi lebih awet. Penampilan dendeng juga akan menjadi lebih menarik. Hal ini dikarenakan sifat gula atau karamel yang mengkilat. Dari segi warna, dendeng juga akan jadi lebih menarik karena memiliki warna coklat tua yang bagus. Dari segi rasa, dendeng juga akan menjadi lebih enak karena karamel yang saya buat ini memiliki rasa yang manis yang cenderung gurih. Setelah proses penjemuran selesai, sekarang saatnya untuk melepaskan dendeng dari penjemur dendeng. Melepasnya tidak memerlukan cara yang susah, hanya tinggal memotong benang. Setelah itu, cabut benang dari dendeng. Lakukan hingga semua dendeng sudah terlepas.
Dapat kita lihat sendiri hasilnya. Dendeng terlihat mengkilap dan warna coklatnya bagus. Saat saya melepas dendeng terasa kaku. Hal ini dikarenakan kadar air sudah berkurang. Jika kalian pernah membeli dendeng di toko, dendeng yang saya buat ini sama persis dengan yang di toko, tapi dengan kualitas yang terjamin dan kebersihan yang terjaga. Setelah semua dendeng sudah dilepas, sekarang kita menuju ke proses pengemasan dan proses penggorengan. Untuk mengemas dendeng, siapkan kantong plastik, lilin, dan korek. Setelah itu, buka kantong plastik dan masukkan dendeng. Di sini jumlah dendeng yang saya simpan adalah setengah dari hasil pembuatan dendeng. Separuhnya lagi akan saya goreng. Setelah dendeng yang akan disimpan sudah dimasukkan, sekarang nyalakan lilin dengan korek api. Setelah itu, lipat ujung dari kantong plastik. Saya melipatnya 2 kali agar plastik lebih tertutup. Setelah itu, dekatkan ujung plastik ke api lilin. Pastikan jangan sampai terbakar. Setelah plastik tertutup rapat, hasilnya akan seperti ini. Dendeng yang disimpan ini bisa bertahan selama 1 bulan. Langkah-langkah untuk menggoreng dendeng: yang pertama, panaskan wajan di atas kompor menggunakan api sedang cenderung kecil. Lalu tuangkan minyak. Saya menggunakan 10 sendok makan minyak goreng. Setelah minyak terasa panas, masukkan dendeng. Jangan menggoreng dendeng terlalu lama, cukup 30 detik untuk setiap sisinya. Jika dirasa sudah, matikan kompor, lalu angkat dan tiriskan dendeng. Ini adalah dendeng yang sudah digoreng, dan ini adalah dendeng yang dikemas. Dendeng siap untuk dimakan. Rasanya enak, manis, dan gurih.